Keluarga kami sangat sederhana. Ayah selalu berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bu, boleh minta uang untuk jajan nggak? Walau begitu, kami tetap merasa bahagia dan dekat satu dengan yang lain. Hingga satu hari, aku dengar orang tuaku berselisih. Memang mereka kadang-kadang selisih pendapat, tapi tidak pernah sampai seperti ini. Karena penasaran, aku mulai menguping pembicaraan mereka. Suasananya sangat tegang. Ada apa ya? Akhirnya aku tahu akar masalahnya. Ayahku punya hutang yang sangat besar, setara dengan gajinya 1 tahun. Gimana cara orang tuaku melunasinya? Selama beberapa bulan berikutnya, hubungan orang tuaku semakin buruk. Mereka semakin sering bertengkar. Kemudian, seorang penagih hutang datang ke rumah. Dia menyuruh agar kami membayar setidaknya 25% dalam 3 bulan ke depan. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Jadi ayahku berulang kali memohon kepada si penagih untuk memberi kami lebih banyak waktu. Tapi dia menolak. Apa yang harus kami lakukan? Bayang-bayang rumah akan dirampas dan ancaman karena tidak mampu membayar hutang benar-benar menghancurkan keluarga kami. Apakah kami harus menjual rumah kami lalu menumpang di rumah bibi? Memikirkannya saja saya tidak sanggup. Setelah itu, kami duduk bersama dan sepakat untuk terlibat. Aku dan kakak akan menjual baju-baju dan mainan kami. Aku bahkan menjual sepeda merah kesukaanku yang sudah kumiliki sejak lama. Sedih sih. Ibu menjual sejumlah perhiasan dan baju-bajunya, termasuk sebuah kalung yang diberikan oleh nenek ketika ibu masih muda. Sedangkan ayah selalu lembur bila dapat izin dari atasannya. Ibu, kakak, dan aku berusaha mencari pekerjaan untuk menambah pemasukan. Kami juga lebih tekun beribadah, sholat berjamaah di masjid, dan mengaji di rumah. Tentunya tidak lupa bayar zakat. Kami berdoa lebih sungguh-sungguh kepada Allah. Kami yakin Allah akan memberkati kami. Aku juga mencari info secara online bagaimana cara keluar dari hutang. Aku sudah membuka situs-situs yang memberi berbagai tips dan mencoba menerapkannya. Tapi hasilnya masih kurang. Aku pun terus mencari lagi dan menemukan artikel yang mengatakan orang lain dapat membayar hutang seseorang. Nah, aku harus tahu lebih banyak nih. Apa masuk artikel ini? Saat aku membacanya, artikel itu bicara tentang bagaimana manusia memiliki hutang kepada Allah akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Hutang itu jauh lebih besar dari apa yang mampu kita bayar dengan harta milik kita. Tetapi ada seseorang yang mampu membayarnya dan telah menawarkan diri untuk membayarnya. Menurut artikel itu, Nabi Isa tidak pernah berbuat dosa. Namun ia wafat sebagai korban untuk dosa, sehingga ia mampu melunasi hutang dosa yang kita miliki kepada Allah. Dikatakan lagi, melalui Nabi Isa, seluruh dosa-dosa kita dapat diampuni, sehingga kita tidak harus dihukum karenanya. Aku tidak pernah dengar hal ini sebelumnya. Jadi, aku bertanya ke Pak Ustadz. Pak Ustadz tertawa dan berkata bahwa hal itu konyol. Tidak ada seorang pun yang mampu membayar hutang dosa orang lain. Beliau mengutip ayat dari surah Az-Zumar ayat 7. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Aku bertanya perihal Nabi yang tidak berdosa yang dikirim Allah. Namun beliau tetap mengatakan bahwa kita semua harus menanggung dosa-dosa kita sendiri. Aku menerima jawabannya dan fokus kepada hutang keluarga kami saja. 3 bulan berlalu. Saatnya kami menghitung hasil kerja keras kami. Walau capek, tapi kami merasa bangga dan puas dengan setiap usaha yang kami lakukan. Kami yakin uang yang kami kumpulkan cukup untuk membayar hutang keluarga kami. Oh, tidak. Kami hanya menghasilkan 5 juta rupiah. Kok bisa? Kami sangat panik dan khawatir. Apakah orang tuaku akan bercerai? Ya Allah, bagaimana aku harus menolong keluargaku keluar dari masalah ini? Apa iya aku harus sampai menjual 1 ginjalku? 3 hari kemudian, si penagih hutang sudah berada di depan pagar rumah kami. Saat itu kami sedang makan malam. Kami pun bersembunyi dan berpura-pura tidak berada di rumah. Dia terus-menerus memanggil dan tidak kunjung pergi.
Kami panik. Ibuku pun mulai menangis. Akhirnya orang itu berkata, "Aku memiliki kabar baik untuk kalian." Apa? Apakah aku salah dengar? Saat aku lihat wajah ayah dan ibu, mereka juga bingung. Apakah orang itu sedang berupaya menipu kami? Beberapa saat kemudian, ayah memutuskan untuk keluar rumah dan mendengar penjelasannya. Kami semua mengawasi ayah melalui jendela. Pria itu terus-menerus menunjukkan secari kertas kepada ayah dan raut wajah ayah terlihat kaget. Ayah kembali masuk ke rumah dan mulai menangis. Ayahku tidak pernah menangis di depan kami. Kami semua terus-menerus bertanya, apa yang terjadi? Kenapa ayah menangis? Setelah beberapa menit, ayah menjelaskan bahwa hutang kami sudah lunas. Sesaat kami semua tertegun dan diam, tidak percaya dengan apa yang barusan kami dengar. Kemudian aku bertanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Ayah menjelaskan, ada seorang pria mendengar tentang hutang kami dan menemui penagih hutang tersebut. Pria itu ingin menolong melunasi semua hutang keluarga kami. Kami bertanya, siapa nama pria itu? Satu-satunya nama yang dia sebutkan adalah Yusak. Yusak? Hah? Pak Yusak kenalan ayah dulu. Keluarga kami bahkan tidak terlalu dekat dengannya. Tapi beliau telah membayar hutang kami. Beban yang selama ini begitu berat telah terangkat dari keluarga kami. Alhamdulillah, kami semua sangat senang. Kami menangis bersama, menaikkan sujud syukur kepada Allah. Malam itu, aku susah tidur. Saat terbaring di tempat tidur, aku teringat kembali artikel yang telah kubaca secara online. Aku mencoba membuka artikel itu lagi di HP-ku. Mengapa begitu mustahil rasanya untuk orang lain membayar hutang-hutang dosaku? Seseorang telah melunasi hutang keuangan kami. Jadi, mengapa Allah tidak bisa melakukan hal itu dengan dosa-dosa kami, umatnya? Bukankah tidak ada yang mustahil bagi Allah? Betul bahwa manusia berdosa tidak dapat menanggung dosa orang lain. Tapi bagaimana dengan Isa Al-Masih? Isa tidak pernah berbuat dosa, sehingga ia mampu untuk menanggung beban atas dosa kami. Aku perlu sesegera mungkin untuk mendalami hal ini. Tapi untuk sekarang aku mau istirahat dulu. Ikuti terus kisahku dan tonton videonya untuk mendengar lebih banyak lagi. Selalu ingat untuk hidup soleh, hidup bahagia.